kamu terlampau cinta padanya hingga Allah cemburu padamu. Dulu aja tahajud, baca Quran, istighfar, puasa sebelum nikah. Pas lagi zaman perawan malah mungkin mondok pesantren jadinya solehah gitu kan. Habis itu nikah. Begitu nikah jarang tahajud, sekalinya tahajud doanya, ya Allah banyakin rezeki suamiku biar bisa ngasih padamu. Ya Allah, suamiku ya Allah jadikan ia selalu sayang padaku, jangan jadikan hatinya berpaling dariku. Dulu sebelum nikah kamu nyari ridho Allah, sesudah nikah yang kamu cari hanya ridho suamimu, di mana Allah bagimu. Kamu terus jadi mikirnya kayak rezeki itu semua yang dikasih oleh suamimu gitu. Kamu begitu takut kehilangan dia, tapi hatimu gak pernah takut kehilangan Allah. Kayak suamimu menjadi segalanya bagimu. Kayak dalam hidupmu kamu gak lagi perlu sama Allah, kamu hanya perlu suamimu. Kamu jadinya setengah mendewakan suamimu atau malah menuhankan suamimu gitu. Allah tak lagi kamu tuhankan dalam hidupmu. Tiap hari nih baca Al-Quran yang dibaca surat Ar-Rahman terus. Gara-gara pernah dengar keterangan dari seorang ustadz, kalau ada istri baca Ar-Rahman hati suaminya tak akan berpaling darinya. Dia akan selalu disayang sama suaminya. Wah pokoknya lagi sibuk kayak gimana pun, Ar-Rahman belum. Segitunya nyari cinta manusia. Apapun yang dipengenin sama suaminya dia bergegas menjalankannya. Bahkan ketika suaminya menyuruh dia sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat sekalipun, sami'na wa ata'na kepada suaminya. Saya dengar, saya taatin. Pokoknya taat 100% kepada suami, bahkan yang melanggar aturan Allah SWT sekalipun. Suaminya bilang, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kayak kelihatan 10 tahun lebih tua deh. Jadi ya kamu kalau pengajian sih nggak apa-apa sih pakai kerudungan, tapi kalau jalan sama saya kayaknya nggak usah deh. Oke. Allah cemburu kepadamu. Di mana hati hambaku yang satu ini? Dulu dia begitu menginginkanku, mengejar-ngejar cintaku, mengejar-ngejar keridhoanku. Sekarang ketika mendapatkan cinta suaminya, dia pun meninggalkanku. Dia gak tahu bahwa hati manusia begitu mudah berpaling darinya. Allah kemudian buat hati suamimu berpaling darimu karena kecemburuan Allah padamu. Ada yang begitu? Ada pasti. Ada. Banyak. Maka ketika hati suamimu berpaling darimu, cobalah pikirkan satu dari dua hal tersebut mana yang selama ini jadi penyebab Allah menjadikan hati suamimu berpaling darimu. Kalau ternyata penyebab yang pertama sih, saya emang gak ngurusin dia gitu, soalnya dia gak mau kurus. Kalau itu sebabnya teman-teman saya sekalian, maka mulailah dengan menaikkan mutumu sebagai seorang istri. Naikin kelasmu sebagai seorang istri. Enggak harus kamu langsung mendadak jadi master chef gitu kan. Enggak harus mendadak kamu jadi rajin ini itu segala macem gitu, kamu banget sama suamimu, enggak gitu. Tapi sekurangnya teman-teman sekalian, belajarlah dari yang terkecil
tersenyum di hadapan suami. Ayo nih, saya sangat sarankan kamu. Suamimu sangat rindu kepada senyummu, suamimu sangat rindu kepada tawamu, suamimu merasa kamu selama ini menyanyiakan dia gitu. Mulailah dengan minta maaf kepada dia. Kamu tahu nih hatinya sekarang sedang berpaling darimu. Udah gak usah cari tahu siapa perempuan itu, cantikkah, tidakkah, langsingkah, atau gemukkah, tinggikah, pendekkah, kuruskah. Udah tadi. Nggak usah kamu cari tahu seberapa mancung hidungnya. Kamu nggak usah cari tahu seberapa mulus mukanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan urusanmu untuk itu, urusanmu antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati suamimu. Saya kasih tahu, Bu, hati suamimu bahkan tidak berada dalam genggaman dia sendiri. Hati suaminya berada dalam genggaman Allah. Hati suamimu berada dalam genggaman Allah. Yugallibuhu ma yasha, Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Maka kalau kamu lihat hati suamimu berpaling, coba kamu lihat penyebabnya dari dua hal tersebut, kemudian mulailah memperbaikinya. Jika sebabnya adalah karena kamu kurang open, kurang ngurusin, kurang sayang, kurang eman, kurang deh sama dia dah, kurang perhatian, kurang cinta, selalu menolak ajakan dia, selalu meninggalkan dia misalnya gitu, untuk hal-hal yang kamu sibuk-sibuk sendiri aja sama urusan-urusan kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk mulai dengan memperbaiki hubungan antaramu sama suamimu karena Allah. Karena Allah, bukan karena biar hatinya balik lagi sama kamu, bukan, akan tetapi karena Allah memerintahkanmu untuk menjadi istri yang solehah. Ingat, suamimu memegang kunci surgamu. Ingat, suamimu adalah jalan surga atau neraka bagimu. Begitu yang kata Nabi Muhammad SAW sampaikan. Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, wahai muslimah, wahai mukminah, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu baik hubungan dengannya, ketika kamu menghargai, menghormati, memuliakan, menyayangi, mencintai dia, dan dia adalah jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu tidak menghormati dia, ketika kamu menghina-hina dia, ketika kamu menjelek-jelekan dia, dan seterusnya. Perbaiki hubungan antaramu dengan suami. Minta maaf, minta maaf. Maafin saya selama ini nggak jadi istri yang baik buat kamu. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar jadi istri yang baik bagi kamu. Gitu ya. Nggak usah ngomong-ngomongin urusan hatinya yang sedang berpaling itu. Biarin aja, biarin aja. Kamunya aja yang belajar jadi istri yang solehah bagi dia. Rajinlah tersenyum, ya kan? Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ntar suaminya mikir, ya ampun, kayaknya udah agak konslet. Ya. Jangan. Fokus aja sama kenaikan kualitasmu sebagai seorang istri. Ingat saya, ingetin ucapan saya nih. Di akhirat nanti Nabi punya rombongan umatnya yang soleh-soleh. Maka ketika kamu jadi istri nggak solehah, saya takutnya kamu kehilangan suamimu di dunia, kamu kehilangan Nabi Muhammad di akhirat. Kamu kehilangan ridho Allah di akhirat.
kamu kehilangan surgamu di akhirat, kamu kehilangan kebahagiaanmu di akhirat. Maka teman-teman saudaraku sekalian, yang sabar, yang sabar. Kamu jangan lihat, tapi dia tuh, si itu tuh enak banget punya suami kayak begitu, si itu tuh, oh, suami saya emang nggak bisa diandelin. Nggak, jangan. Allah udah ngepas-ngepasin semuanya teman-teman saudaraku sekalian. Yang benar, jadi seorang istri solehahlah kamu jadi seorang istri, bukan untuk suamimu, bukan, tapi untuk bahagiamu sendiri, tapi untuk surgamu sendiri, tapi untuk ridha Allah SWT kepadamu, dan untuk kelayakanmu berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Perbaiki dirimu itu. Saudara sekalian, yang kedua, kalau sebabnya adalah karena kamu, Allah cemburu kepadamu, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Perbaiki hubungan antaramu dengan Allah. Kembalilah mulai sholat sunnah, bangunlah di waktu malam buat tahajud, kembalilah baca Al-Quran, kembalilah pegang tasbih, beristighfar kepada Allah, kembalilah berzikir kepada Allah, kembalilah hadir di majelis taklim, kembalilah salehah antaramu dengan Allah SWT, kembalilah jadi hamba Allah yang baik. Yang asalnya suami, kamu coret-coret itu semuanya menjadi karena Allah gitu. Mulailah mengerjakan segala sesuatunya karena Allah. Di saat suamimu sedang ada di rumah, ya kamu muliakan dia sebagaimana dulunya kamu berbuat seperti itu. Ketika suamimu nggak ada, jadi urusan antaramu sama Allah SWT, teman-teman saudaraku sekalian. Kembalilah kerjakan hal-hal kebaikan karena Allah SWT. Kemudian menangislah hanya kepadanya. Gak usah di hadapan suamimu, gak usah kamu bilang, saya ini kurang apa sih bang. Gak usah. Kamu nanti kalau dijawab susah, ternyata kurangmu banyak. Jangan, udah aja kamu nangis sama Allah, kamu bilang begini kepada Allah, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau yang meninggalkanku, ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau meninggalkanku, ya Allah. Tetaplah bersamaku, kuatkan aku, bimbing aku senantiasa menujumu, ya Allah. Maafkan aku yang telah jauh meninggalkanmu. Aku ingin kembali kepadamu, ya Allah. Terimalah aku. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan tali antaramu dengan hamba Allah, sebab Allah ingin mengulurkan talinya kepadamu. Seringkali Allah mematahkan hatimu dari seseorang yang kamu cintai, karena Allah SWT ingin merekatkan hubungan antaranya denganmu. Maka sambutlah uluran tangannya, maka sambutlah tali-tali yang terulur kepadamu. Perbaikilah hubungan antaramu dengan Allah SWT, maka kamu akan lihat bagaimana hubungan tersebut membawamu kepada keridhoannya.